Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zala Putri Syakila dengan NIM F231230002. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan model limpasan air. Pertama kita pilih file, lalu new project. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan di mana kita akan menyimpan filenya. Misal saya simpan di data C, lalu tulis textbar. Lalu saya akan beri nama TextPath. Apabila sudah, kita klik OK. Lalu kemudian kita klik Open Rasmapper. Lalu kita klik kanan, pilih Create in New Terrains, lalu klik ya. Lalu muncul di sini Rasmapper, lalu kita pilih project filenya, lalu kita pilih sungai POMVV, lalu pilih yang extensionnya .vrg. Lalu apabila sudah, kita klik OK. Lalu kita masuk di new train layer, lalu kita pilih add data, lalu kita pilih sungai POMVV yang filenya TIFF, lalu kita pilih create. Kalau sudah, nanti kita close. Lalu di sini kita klik geometris baru. Ini kita close saja. Lalu kita klik Start Editing. Di sini saya akan membuat parameternya atau batasan area yang akan kita analisis. Saya klik 2D Flow Areas, lalu klik parameternya. Lalu kita pilih area yang akan kita analisis. Semisal saya akan melakukan analisis di bagian ini saja. Lalu saya klik OK. Nah, lalu di sini muncul editornya atau pengaturan gridnya. Di dalamnya ini terdapat parameter spacing. Parameter ini menentukan tingkat detail analisisnya. Namun apabila dia semakin detail, kebutuhan RAM-nya dan waktu komputasinya itu akan menjadi lebih besar. Lalu kita klik generate. Ya, maka hasilnya akan seperti ini, dan jika ingin lebih detail maka kita bisa klik ulang di parameternya itu start editing lagi, lalu kita ganti point spacing itu jadi 25. Lalu kita klik ulang generate-nya, klik ya. Ya, maka hasilnya akan lebih kecil seperti ini. Selanjutnya adalah tahap breakline atau membuat alur sungainya yang akan dianalisis. Dalam proses pembuatannya, alur sungai harus digambar melalui dari hulu ke hilir agar aliran sungai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Nah, di sini kita oke, lalu kita ke parameter, kita klik kanan, lalu edit 2 di area, terus kita klik generate lagi, baru kita klik ya. Nah, di sini kita X saja, lalu di sini proses ini akan menyesuaikan grid dengan alur sungai sehingga bentuk grid yang baru ini mengikuti bentuk sungai. Selanjutnya kita akan menentukan batas hulu dan hilir. Pastikan posisi hulu berada di dalam area parameters. Garis yang dibuat mengikuti lebar badan sungai pada bagian hulu. Lalu kita beri nama di sini hulu. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat garis di bagian hilir. Berbeda dengan bagian hulu, karena posisi hilir itu biasanya dibuat sedikit di luar area parameter, tetapi ini mengikuti lebar badan area sungai. Lalu kita tulis di sini hilir, lalu kita klik OK. Lalu kita save, lalu kita klik ya. Lalu kita X saja. Lalu kita kembali ke Hexcraft, lalu kita klik edit geometry data. Lalu kita klik file, lalu open geometry file, lalu kita klik. Nah, apabila dia tidak muncul, kita klik kanan, lalu kita set schematic plot, kita klik, lalu kita klik set to computed, lalu kita klik OK. Nah, jadi dia akan muncul. Lalu kita klik file, lalu save geometry data. Apabila sudah, kita kembali saja. Selanjutnya kita buka menu unsteady flow data. Kita mulai mengidentifikasi kondisi aliran tidak tetap, yaitu kondisi di mana debit air atau sungai berubah terhadap waktu. Hal ini digunakan untuk mensimulasikan limpasan air yang bersifat dinamis atau tidak stabil. Nah, kita klik bagian hulu, lalu kita pilih fall hydrograph. Nah, kita di sini menentukan rentan waktu simulasinya. Misal kita mulai dari 00 itu dengan 0, lalu pada pukul 13 itu kita menggunakan 60. Lalu kita blok. Untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan fitur interval agar nilai debit terisi otomatis di antara dua titik waktu. Lalu tentukan waktu awal simulasi. Kita pilih di 5 September 2008. Klik OK. Lalu timenya kita pilih 24.00. Lalu di slope-nya itu kita tulis 0,02. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke bagian hilir, kita pilih normal. Kita tulis di sini 0,02. Lalu klik OK. Lalu kita buka file, baru kita pilih save unsteady, lalu kita tulis namanya di situ juga unsteady. Lalu habis itu kita kembali ke Hexcraft. Di sini kita pilih simulasinya yang unsteady flow analysis, dan kita coba masukkan parameternya, dan kita centang semua geometri prosesornya. Apakah sudah sesuai, kita kasih masuk, lalu
kita klik ulang tanggal dan masukkan time-nya, lalu kita pilih endingnya itu 1 hari setelahnya. Lalu apabila sudah, kita klik compute. Nah, apabila muncul seperti ini berarti ini ada yang terlewat. Kita akan kembali ke RasMapper-nya. Nah, kita klik parameters, lalu kita start editing, lalu kita pilih edit 2 area, lalu kita klik default dan klik OK. Lalu kita close saja, lalu kita save ulang. Lalu kita kembali, lalu kita klik understudy, lalu kita save plan, lalu kita klik compute. Nah, ini adalah proses pengolahan simulasinya. Lalu kita close saja semuanya, hanya tersisa reclass. Lalu kita kembali ke open RasMapper-nya. Lalu kita pilih roles, lalu kita pilih bagian depth. Area yang memiliki elevasi yang lebih rendah terlihat dari kontur cenderung akan lebih tergenang atau terhimpas dari aliran sungai. Hal ini menunjukkan bahwa topografi sangat berpengaruh terhadap sebaran limpasan air. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah besarnya debit aliran. Semakin besar debit aliran, maka potensi genangan dan luapan akan semakin luas. Oleh karena itu, penggunaan data debit yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan sangat diperlukan agar hasil simulasi mendekati kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, proses pemodelan ini dapat digunakan untuk memahami potensi limpasan dan genangan, serta menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi bencana. Sekian tutorial pembuatan model limpasan air sungai menggunakan reclass. Sekian dan terima kasih.